Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara-saudari sekalian. Kita bersatu hati dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta, edisi pada malam hari ini Selasa 28 Juni 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersandar padamu saja, sebab pertolongan yang sejati datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya firman yang hendak kami baca dan renungkan memperlengkapi perjalanan hidup iman kami di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 hingga 20 menjadi bagian perenungan kita malam hari ini. Saya baca untuk kita semua. Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanmu dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ibu bapak dan saudara sekalian, Yoram adalah Raja Israel Utara, anak dari Raja Ahab dan Izabel yang terkenal jahat itu.
Meskipun Alkitab mengisahkan Yoram tidak sejahat orang tuanya, ia tetaplah masih dipandang negatif. Demikian dituliskan pada ayat 2. Kali ini Yoram sedang kesulitan menghadapi pemberontakan raja jajahannya, yakni Raja Mesa dari kerajaan Moab, yang tidak mau lagi memberi upeti seperti dulu ia bayarkan kepada ayahnya Yoram Raja Ahab. Karena tak ingin sendirian menghadapi Moab, Yoram mengajak raja kerajaan Edom dan raja kerajaan Yehuda atau Israel Selatan, yang saat itu dipimpin oleh Yosafat. Jadi ketiga kerajaan itu berkoalisi menghadapi kerajaan Moab. Meskipun demikian, koalisi tiga kerajaan itu tak mudah menundukkan kerajaan Moab, dan memuncak ketika mereka kesulitan mendapatkan air di padang gurun Edom. Yoram frustrasi dan merasa bahwa ketiga kerajaan itu justru akan ditaklukkan Moab atas kehendak Tuhan. Seperti tergambar dalam ucapannya, "Wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Demikian dituliskan di ayat 10. Yoram ini memang ajaib. Masih melakukan yang jahat di mata Tuhan, malah menyalahkan Tuhan pula dalam keadaan sulit. Sewajarnya dia berpikir, aku masih jahat, pantas untuk kalah dan tidak disertai Tuhan. Dalam situasi itu Raja Yosafat, seorang raja yang baik dan takut akan Tuhan, berinisiatif meminta pertolongan kepada Tuhan dengan mencari seorang nabi. Alkitab tak menjelaskan secara detail mengapa Yosafat yang baik itu masih mau berkawan dan membantu Yoram. Tetapi bukankah ini juga gambaran kelompok-kelompok kita? Di dalamnya ada yang baik dan ada yang jahat di mata Tuhan. Demikianlah terdapat dalam setiap kelompok. Lalu dari jawaban staf kerajaan Israel, ketiga raja itu menghadap Nabi Elisa, murid Nabi Elia yang dulu dikejar-kejar Ahab, ya ayah Yoram, untuk dibunuh. Karena itu kita tahu bahwa sebetulnya keluarga Ahab bermusuhan dengan Nabi Elisa. Tetapi kisah ini justru menggambarkan bahwa pertolongan itu datang dari musuh lama keluarga Ahab. Elisa sebetulnya tak mau berurusan dengan keluarga Ahab. Perhatikan bagaimana ia menyindir Yoram pada ayat 13. Tetapi karena kehadiran dan permintaan Yosafat, Raja Yehuda, Elisa mau menolong mereka. Lihat ayat 14. Ini juga menjadi perenungan bagi kita, bahwa permohonan orang yang dikenal baik dan takut akan Tuhan bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Lebih jauh, bacaan Alkitab malam ini memiliki happy ending story, yakni Tuhan menyelamatkan dan menolong koalisi ketiga kerajaan itu. Padang gurun Edom penuh dengan air dan mereka menang melawan Moab. Allah tetap mau menolong koalisi itu sekalipun tak semua pihak di dalam koalisi itu baik di mata Tuhan. Tuhan fokus pada permohonan orang benar di dalamnya. Artinya, demi orang yang berkenan kepadanya, Tuhan rela menyelamatkan mereka. Syukurlah kisah itu tidak menceritakan bahwa kemenangan itu karena Yoram atau karena Raja Edom. Bukankah kita sering melihat orang yang menyombongkan diri dan mengaku-ngaku, karena akulah kita menang, atau karena akulah kita mendapat untung. Padahal sejatinya Tuhanlah yang memberi kemenangan mereka, yang mengabulkan permohonan doa orang benar dan baik. Dan orang baik dan benar tentu tidak akan menyombongkan dirinya. Sebaliknya, ia akan selalu rendah hati, sebab ia sadar Tuhanlah yang berkuasa. Karena itu, mari kita memeriksa diri. Apakah kita sudah berusaha menjadikan diri menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita seperti Yosafat dan Elisa, menolak ketidakadilan, ketidakjujuran pemimpin terdahulu, dan yang berusaha menghadirkan kebaikan Allah bagi sesama manusia?
Barangkali jika demikian, Tuhan pun berkenan dan mengabulkan permohonan kita yang berdampak baik pada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami hikmat dan kekuatan untuk selalu hidup dan benar dan baik dengan menghadirkan kedamaian, keadilan, dan kasih bagi orang dan dunia dimanapun kami hadir. Karena dengan begitulah kami berusaha menjadi baik dan benar di hadapan-Mu. Sertailah istirahat kami di malam hari ini, agar dengan tubuh yang dipulihkan kami menyambut anugerah Tuhan di hari yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.